bantu saya dulu ini. Saya suruh siswa. Bikin salam dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, tapi sebelumnya mari berdiri dulu kita untuk menyanyikan satu lagu nasional. Kita lakukan lagu Garuda Pancasila. Berdiri. Siap, mulai. Kemudian sebelum kita mulai ke materi pelajaran, ya kita berdoa dulu. Berdoa mulai.
Nah, tadi kamu sudah berdoa bersama, sudah menaikkan salah satu lagu wajib nasional. Sekarang kita akan mulai belajar, ya. Kita akan mulai belajar dengan pokok pembicaraan kita adalah perkalian, ya. Perkalian bilangan. Pernah enggak mendengar kata perkalian? Pernah? Perkalian itu adalah penjumlahan bersusun atau penjumlahan berulang-ulang. Itu perkalian, ya. Jadi di rumah sering kamu melakukan perkalian di rumah, ya? Sering nggak? Sering nggak? Sering. Di rumah pasti sering kita melakukan yang namanya perkalian. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Penjumlahan yang berulang-ulang. Itulah perkalian. Jadi kita tuh berpikir bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan dalam perkalian. Itu yang kamu harus perhatikan di dalam kita belajar ilmu matematika, yaitu mengalihkan bilangan saja. Paham? Mengalihkan bilangan saja. Nah, contohnya, ya, umpamanya ada yang seperti ini, ya. Umpamanya 12 kali 6, ya. 12 kali 6. Berarti ini sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12. 2, 3, 4, 5 tambah 12 sama dengan. Itu hasilnya ini. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Paham? Paham enggak? Umpamanya 12 tambah 12 24. 24 tambah 12 36 tambah 12 48. 46 tambah 48 tambah 12 50 tambah 12. Nah, coba lihat. 6 kali 2 sama dengan 12. Simpan. 6 kali 1. Nah, tambah 1. Pas hasilnya? Ya. Paham nggak? Sekarang nggak usah kita terlalu banyak pikir kemana-mana. Yang penting bisa mengulang-ulang perkalian itu. Penjumlahan itu yang berulang-ulang. Ya. Penjumlahan yang berulang-ulang. Paham? Yaitu perkalian. Di rumah kamu sering melakukan namanya perkalian. Ya. Sering sekali. Cuma kan kamu belum mengenal bagaimana cara kita mengalihkan ini di rumah, ya kan? Banyak sekali melakukan sebenarnya. Nah, jadi itulah perkalian, yaitu perkalian itu penjumlahan yang berulang-ulang. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Paham? Paham? Nah, sebelum saya nanti buka soal, nantinya umpamanya, lihat, berulang-ulang ini, umpamanya 6 kali 5. 6 kali 5. Bagaimana ini yang 5 ini? Berarti 6 tambah 6 tambah ini sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan. Ya, inilah perkalian. Supaya kamu tahu bagaimana cara kita mengoperasikan perkalian. Bagaimana cara kita mengoperasikan perkalian. Ya. Jadi perkalian itu yang harus kita pelajari dulu bagaimana caranya kita untuk belajar. Ya? Nah. Baik.
Kita akan lihat sekarang dari bentuk yang lain, ya. Yang mungkin kamu belum pernah melakukan di rumah mungkin, ya. Nah, ya. Umpamanya, contohnya ya. Pak Nurati punya 5 kandang ayam. Ya, ingatkan baik. Pak Nurati memiliki 5 kandang ayam. Setiap kandang berisi 15 ekor ayam. Ya. Nah, coba lihat di sini. Pak Nurati itu ya memiliki 5 buah kandang ayam. Ya. Setiap kandang atau masing-masing kandang berisi 15 ekor. Ya, berisi 15 ekor. Pertanyaannya, nah ini ada pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, berapa ekorkah jumlah ayam Pak Nurati semuanya? Ya. Semuanya itu bentuk contoh soal ya, yang sering kamu lakukan di rumah, yang sering kamu praktekkan tapi belum sampai sana, ya kan? Oh, saya punya ayam di rumah, saya punya kandang ayam di rumah. Barang mana? Kayak orang sedikit kandang ayam di rumah, ya kan? Berapa kandang ayamnya, Zidan? 4 Pak Guru. Oh iya, 4 kandang ayamnya. Tapi yang satunya berisi 2, yang satunya berisi 2, yang berisi 2. Berarti ayamnya Zidan seluruhnya itu adalah 8. Ya, paham nggak? Nah inilah yang kita coba sebagai pelajaran kita pada pagi hari ini agar kamu tahu bagaimana cara mengalihkan agar tidak bingung, ya kan? Agar tidak bingung di dalam mengoperasikan perkalian. Ya, paham nggak? Sudah paham? Nah, jadi caranya Pak Nurati memiliki 5 buah kandang ayam. Masing-masing kandang berisi 15 ekor ayam. Nah, berapa ekorkah ayam Pak Nurati semuanya? Di sini. Di sini kita lihat ada 15 kali 5. Ya. Dari mana 15-nya? Dari jumlah ayam berisi tiap-tiap ekor. Nah, ini Pak itu. Paham? Dari mana 5-nya? Jumlah kandangnya. Ya. Nah, nanti Kak disuruh nanti kerja kelompok, nanti kamu akan disuruh memproseskan. Ini soalnya, ini hasilnya. Melalui penghitungan perkalian ini dan ini, maka hasilnya seperti ini, ya kan? Nanti setiap kelompok akan disuruh ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ya, hasil kerja kelompok. Paham? Jadi sekarang memberikan kamu solusi bagaimana cara kamu menyelesaikan suatu permasalahan dalam perkalian. Nah, terus izin, terus ya, dalam satu perkalian. Oh, berarti kemarin itu begini caranya perkalian. Iya. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Penjumlahan yang berulang-ulang. Itu yang kamu harus perhatikan. Itu yang kamu harus perhatikan dalam mengoperasikan perkalian. Paham? Paham nggak? Nah, sekarang saya akan bagikan kamu
Nah, sekarang saya akan bagi kamu kertas untuk mengerjakan secara kelompok. Nanti diskusikan sama teman-teman kamu, ya. Diskusikan dengan teman-teman kamu. Apa hasilnya, bagaimana hasilnya, ya. Nah, ini saya akan bagikan kamu kertas, nanti kamu bertorek, ya, dengan melalui kerja kelompok. Satu yang tulis, yang ini untuk rekannya, ya. Nanti satu yang tulis untuk kamu, ya. Satu yang tulis untuk dipresentasikan, ya. Yang lainnya untuk rekannya, bagaimana hasilnya, ya. Nanti hasil sekelatan hasilnya bawah ini tulis. Kelompok, ya, itu dari kelompok. Nanti masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, teman-teman ini, ini mana ini? Dah. Soalnya satu sekali papan tulis, ya. Jangan ribut. Ingat kamu lihat soalnya, kemudian kamu tulis dan kerjakan, ya. Ya. Lihat ya, lihat soalnya ya. Lihat Kak. Ya.
Ya, sekarang sudah siap? Kali ini kita akan masih berbicara masalah operasi perkalian bilangan cacat. Bilangan cacat. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari di rumah juga kamu pernah melakukan yang namanya perkalian. Nah, jadi yang namanya perkalian itu, ya, itu istilahnya bisa dikatakan penjumlahan berulang, ya. Penjumlahan berulang-ulang itu perkalian. Itulah yang dimaksud dengan perkalian, yaitu penjumlahan berulang-ulang. Nah, dalam kita memproses bagaimana caranya mengalihkan bilangan cacat itu, ya. Contohnya sudah saya bilang, ya. Jadi kalau umpamanya ada 6 kali 2, maka ini sama dengan 6 tambah 6. Ya. Ya. Paham enggak? Umpamanya kalau ada 7 kali 4, 4 kali 7, ini sama dengan 4 tambah 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 4. Itu artinya sama dengan ini. Ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, itulah sebabnya kita harus dalam kehidupan kita di rumah sering kamu dalam melaksanakan perkalian. Sering. Itu sekarang saya akan berikan contoh soal ini, ya. 6 kali 2 sama dengan 6 tambah 6. 4 kali 2 sama 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Ya, itu yang kita pakai. Nah, sekarang di sini saya akan bagikan kertas lembaran kerja, ya. Nanti kamu kerjakan dengan baik secara kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kamu operasikan perkalian dalam bentuk sebuah soal cerita, ya. Paham enggak? Umpamanya soal cerita itu saya berteman 5. Saya berteman 5. Masing-masing teman ini memiliki 5 gelar. Jadi teman 5 ini sama-sama memiliki 5 gelar. Jadi prosesnya adalah 5 kali 5 atau 5 tambah 5 tambah 5. Ya. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan kamu soal, ya. Panurati memiliki 15 kandang burung pipit. Masing-masing berisi 12 ekor burung pipit. Berapa burung pipit Panurati? Semuanya, ya. Berapa burung pipit Panurati semuanya? Ya. Paham? Ini bentuk soal cerita. Kemudian yang kedua, di kelas 4 terdiri di 8 kelompok. 8 kelompok. Nah, setiap kelompok menghabiskan 12 kerupuk. 12 kerupuk. Pertanyaannya, berapa kerupukkah yang harus disiapkan oleh Panurati, ya? Atau berapa kerupukkah yang harus disiapkan? Ini bentuk soal cerita dalam perkalian. Nah, sekarang saya akan membagikan LKS atau lembaran kerja, tapi dikerjakan secara kelompok. Nanti kamu diskusikan sama kelompok kamu, ya. Diskusikan sama kelompok, ya. Diskusikan sama kelompok. Nah,
ini nanti kamu kerjakan setelah kelompok. Jadi semuanya berpikir ya, semuanya bekerja. Nanti kalau ada yang kerja, ada yang enggak, nilainya berbeda beda. Karena ada istilahnya format penilaian dalam kerja kelompok. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, itu ada nilainya. Ya, sekarang silakan diskusikan bersama kelompok masing-masing, ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bagaimana? Tidak, kamu tulis soalnya dulu, kemudian kamu pecahkan masalahnya, ya. Melalui operasi perkalian. Berapa hasilnya nanti kamu akan tahu, ya. Silakan kerjakan. Ya. Tulis ini dulu ya. Silakan kamu tulis soalnya, kemudian kamu jawab. Ya. Diskusikan bersama kelompok. Silakan diskusikan. Siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif, nanti punya penilaian untuk penilaian ada. Jadi nanti ada yang aktif akan nilainya kurang, ya. Nah itu. Silakan kerja. Ayo kerja. Diskusikan bersama teman sekelompoknya. Diskusikan bersama teman sekelompoknya. Ya. Ya. Ya, kerjakan dengan benar. Diskusikan dengan teman-temannya. Ya, diskusikan kira-kira ini bagaimana penyelesaiannya, diskusikan. Ya, semuanya berpikir dengan kelompoknya. Tidak usah dengan kelompok yang lain. Harus berdiskusi dengan kelompoknya. Diskusikan dengan kelompoknya.
Semua berpikir. Semuanya harus kerja, semuanya harus berpikir. Itu namanya kerja kelompok, ya. Itu namanya kerja kelompok. Jangan ada yang nganggur. Jangan ada yang nganggur. Semuanya berpikir. Semuanya bekerja. Sudah? Yang kedua sudah belum? Ya kan? Terus. Nah, setelah ketemu soalnya bisa disebutkan bagaimana prosesnya. Bagaimana caranya?
semuanya kerja, semua kerja, semuanya kerja. Ya. Jadi ya, mana hasilnya? Oke. Jadi belum? Silakan duduk dengan rapi. Nanti akan dipanggil kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, ya. Nah, jadi silakan umpamanya kelompok 1 tapi membacakan yang kelompok yang lain dengar, ya. Simak dengan baik. Menjadi kelompok 1. Ya, Pak Madi.
Tuhan akan berikan. Ramalan. Ayo, yang lain dengar. Yang lain dengarkan temannya. Ya.
Kemudian perhatikan baik-baik dari proses hasil kerja kelompok. Nah itu berkatnya kerja kelompok. Jadi kita selalu tanya antar teman dalam satu kelompok. Nah, jadi tadi itu hasilnya bagus ya. Kita nanti kalau prosesnya itu jangan langsung sebutkan hasilnya. Itu umpamanya nomor 1 Pak Nabi memiliki 16 kandang memiliki berarti 16 prosesnya kan? Berarti prosesnya 16 kali 12 bagus. Nah sekarang perhatikan semuanya. Sekarang coba lihat di dalam kita mempelajari ini. Coba kira-kira di sana dalam proses perkalian ini, di mana letak kesulitannya? Coba, di mana letak kesulitan dalam kita mengoperasikan perkalian bilangan cacat? Di mana? Di mana kesulitannya? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah? Ya. Jadi begitulah cara kita mengoperasikan bilangan cacat sesuai dengan hasil kelompok atau hasil kerja kelompok. Jadi besok atau lusa saat kita diberikan materi seperti ini oleh guru, kita kerjakan dengan baik. Nah, setelah kita mempelajari proses pembelajaran perkalian, senang nggak? Senang nggak? Betul? Bisa dipahami? Bisa. Ya? Bisa? Nah, itu berkatnya kita bekerja secara kelompok. Jadi kita saling tanya sama teman ini dari mana dapatnya, ya kan? Nah itu berkatnya kita bekerja kelompok. Senang nggak? Senang. Ini tidak sempat. Senang nggak? Senang. Senang belajar ilmu matematika? Senang. Nah, ini namanya siswa yang hebat. Ya, kita walaupun bagaimana kita senang dalam mempelajari ilmu matematika. Ya, yaitu supaya kita tetap senang dalam belajar ilmu matematika. Ya. Baik. Nah kemudian kita coba umpamanya siswa ini semuanya kira-kira ada nggak yang apa namanya itu suka dalam operasi perkalian? Ada nggak yang suka? Ada? Suka? Ya. Jadi proses perkalian. Coba saya tanya lagi semuanya. Ada nggak yang hobi dalam menghitung operasi perkalian? Angkat tangan. Yang hobi. Angkat ini. Angkat ini. Ya. Nah itu berarti kita sudah ada hasilnya, udah dapatnya, ada hasilnya dalam kita belajar di dalam memecahkan masalah perkalian bilangan cacat. Nah itu ya. Kemudian ya, jadi kita itu selalu untuk namanya belajar ini kesimpulannya kita dapat mengetahui ya, dari kesimpulannya kita dapat mengetahui bagaimana cara mengoperasikan bilangan cacat melalui proses perkalian. Senang nggak? Bisa dipahami? Bisa. Karena tadi saya bilang perkalian itu adalah penjumlahan yang paham? Supaya nanti kamu itu lebih bagus mendapatkan namanya ilmu keluar. Jadi kita harus belajar dengan lihat, kita harus belajar dengan
penuh semangat. Jangan loyo. Kalau seperti ini nggak dapat nanti ilmunya, ya. Kita siap belajar, kita harus merasa gairah untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi itu kita belajar sampai di sini dulu. Insyaallah besok kita akan sambung lagi ya. Nah, jadi untuk hari ini bisa kita sampai di sini. Kemudian anak-anak silakan boleh keluar satu persatu untuk menunggu jam. Baik, Pepecat ya. jadi setelah tadi kita lihat hasil, ya, setelah kita lihat hasil dari kerja kelompok, setelah kita lihat dari hasil kerja kelompok kamu tadi, dan alhamdulillah ada yang menghasilkan bagus, ya. Maka itu sebabnya kamu tadi disuruh bekerja sama dengan kelompok, sama semua berpikir, semua mengorek-orek, jadi hasilnya nanti akan ketahuan, ya. Oh, saya punya sini. Itu manfaatnya kerja kelompok. Paham tak? Nah, jadi dalam proses kita kali ini adalah, ya, kita harus tahu bagaimana caranya kita itu mengoperasikan perkalian bilangan cak. Seperti yang pernah kamu kerjakan waktu kerja kelompok. Nah, di sini akan saya berikan kamu pertanyaan. Senang nggak dengan pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Senang. Ada nggak hasilnya untuk kerja kelompok? Ada enggak? Bagus, ya. Kemudian nah, jadi ingatkan, jadi hasil dari pelajaran kita pada hari ini, ya, itu dapat kita mengoperasikan perkalian bilangan cak. Ya, tadi sudah saya bilang, jadi itu perkalian adalah penjumlahan yang berulang, ya, penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, jadi itu sebabnya kita harus banyak belajar, ya. Paham tak? Nah, jadi itu kita akan mempelajari lebih kuat lagi, lebih giat lagi masalah operasi perkalian bilangan cak. Kira-kira ada nggak tempat kesulitannya? Ada nggak? Di mana kesulitannya dalam bilangan cak itu? Menurut saya ada kesulitannya. Oh, bagus. Jadi ingat, kuncinya perkalian itu adalah mengulang atau penjumlahan yang berulang-ulang. Ya. Senang enggak? Senang enggak? Umpamanya kalau 3 kali 6, bagaimana prosesnya? 3 kali 6 berarti 3 kali 6 tambah 6 tambah 6. Ya, itu sama dengan 3 kali 6 sama dengan 12. Nah, itu proses, ya. Nah, itu proses mengoperasikan perkalian bilangan cak. Nah, sekarang di antara semua yang kita bahas tadi dalam materi pelajaran kita, ada nggak anak tanyakan? Ada? Di mana coba? Apa? Di mana? Apa yang ditanyakan? Misalnya kesulitannya di mana atau bagaimana cara ini bagaimana coba? Ini dalam bentuk
Solvita rupanya. Tadi ada yang tanyakan? Kelompok 1 ada yang tanyakan? Apa? Tidak ada. Kelompok 2? Ada? Tidak ada. Kelompok 3 ada yang tanyakan? Ada. Mana? Coba tanyakan. Kelompok 4? Kelompok 5? Tidak ada. Kelompok 6? Berarti sudah paham ya? Sudah paham caranya? Ini kuncinya adalah penyebab tadi itu. Kalau umpamanya 15 kali 2 berarti ini sama dengan 15 tambah 15 sama dengan ya. Ya dah. Nah inilah yang dimaksud dalam proses perkalian bilangan cacat. Karena perkalian ini adalah penjumlahan berulang-ulang. Ya, itu kesimpulannya. Jadi perjumlahan perkalian itu adalah penjumlahan berulang-ulang. Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik. Ya. Oh, Pak. Yang penting bisa kita operasikan bilangan cacat. Bisa kita operasikan bilangan. Ya. Nah itulah ini yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya dan harapan kepada kamu semua agar kamu itu belajar lebih giat lagi ya.